Talenta muda berbakat keturunan Vietnam rela tinggalkan Eropa demi bergabung dengan timnas Vietnam. Brandon Lee adalah pemain sepak bola berusia 20 tahun, lahir dengan ayah orang Vietnam dan ibu orang Irlandia. Pemain ini pernah membela tim Akademi Burnley di Inggris. Kini telah menapak babak baru dalam perjalanan karirnya. Demi bisa mengenakan seragam timnas Vietnam, Brandon mengambil keputusan besar meninggalkan Eropa dan bergabung dengan tim lokal Vietnam, Polisi Hanoi FC. Langkah ini bukan sekedar petualangan baru, tetapi bagian dari proses naturalisasi Vietnam yang mengharuskannya bermain di Liga V terlebih dahulu. Dengan tekad kuat dan semangat mengejar mimpi, Brandon Lee membuktikan bahwa darah dan identitas bisa menjadi panggilan hati. Dan kini dia menapaki jalur panjang demi satu tujuan mulia untuk mewakili timnas Vietnam di pentas internasional. Dengan kembalinya pemain muda berbakat keturunan Vietnam Irlandia ini untuk bergabung dengan liga lokal Vietnam, banyak fan-fan Vietnam dan Malaysia menyayangkannya. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam dan Malaysia yang menyayangkan pemain muda keturunan Vietnam, Irlandia, Brandon Lee harus meninggalkan Eropa demi bisa bergabung dengan timnas Vietnam. Cokodol. Kalau orang ini kembali ke Vietnam, itu seperti akhir dari karirnya. Kembali ke V-Liga seperti sudah berakhir, saudara. Tolong jangan kembali hanya untuk mati. Sangat sulit untuk menaturalisasi orang Vietnam, bahkan untuk anak-anak ras campuran. Jika Anda orang Indonesia, Anda hanya perlu berada di luar negeri untuk menaturalisasi seluruh orang Indonesia. Cara merusak karir pemain bola muda, hahaha. Kenapa tidak ada orang Belanda yang kembali main di Liga Indonesia? Kayaknya kalau mau dinaturalisasi harus pulang main di V-Liga dahulu. Padahal dia lagi main di Liga Muda Premier Liga yang bagus banget. Malah disuruh balik ke V-Liga. Bahkan jika ingin bermain untuk U23 atau timnas, dia harus kembali ke negaranya untuk bermain sepak bola, beradaptasi dengan gaya bermain dan didukung oleh klub-klub untuk mendapatkan kewarganegaraan. Karena kenyataannya, mendapatkan kewarganegaraan Vietnam sangatlah rumit. Selamat datang, pemuda itu kembali ke tanah airnya. Prosedur naturalisasi pasti akan dipercepat Polisi Hanoi. Semoga dia bisa mengikuti SEA Games tepat waktu. RIP lokal player, haha. Indo Melayu bergoyang. Lebih baik main di Premier Liga saja. Main di V-Liga cuma buang-buang bakat. Apakah akhir tahun bisa menjadi warga negara? Ayo bermain SEA Games. Mengapa tidak bermain di sana dulu, lalu berkembang? Kembali hanya untuk menyanyiakan bakat. Lalu, kenapa nggak biarin saja dia bermain pelan-pelan sampai bisa naik ke Premier Liga? Malah buru-buru dipanggil pulang ke sini. Buat apa? Mengapa migran harus kembali ke Vietnam? Singkatnya, pemain keturunan Vietnam di Eropa itu kualitasnya sangat rendah. Hampir nggak bisa bermain bola kalau dibandingkan dengan pemain keturunan Malaysia yang dari Amerika Selatan atau keturunan Indonesia yang dari Belanda. Kenapa malah menarik dia mundur begitu? Biarkan dia berkembang dengan baik dulu, lalu nanti baru mengabdi. Atau mungkin kita harus ubah cara naturalisasi sekarang. Soalnya aturan sekarang terlalu menyulitkan para pemain yang sedang bermain di luar negeri. Harus pulang bermain di V-Liga dulu baru bisa dinaturalisasi untuk main di timnas. Itu sebenarnya adalah sebuah kemunduran dalam karir para pemain. Aneh sekali, kenapa saya harus kembali ke Vietnam untuk mendapatkan kewarganegaraan? Punya ayah Vietnam, agak susah untuk mendapatkan kewarganegaraan. Sekarang terlalu dini untuk kembali ke Vietnam.
Habis sudah, kenapa nggak harus berjuang di Eropa saja untuk meningkatkan kemampuan? Liburan musim panas, ia pulang ke Vietnam, main-main sambil ngurus kewarganegaraan. Kalau pindah main ke klub Vietnam secara permanen, bukannya hanya malah meningkatkan kemampuan berkelahi saja. Downgrade, hahaha. Sungguh tersesat, dia bisa bermain dengan Burnley di EPL dalam 3 tahun. Karena Malaysia, Vietnam hilang gelaran Asian Tiger, hahaha. Bagi tahu dia, kena hantar purang-purang pemain ke Konoha dulu untuk kelulusan. Bawa balik main Liga Sarkas ke klub Vietnam lawan Selangor pun berkutik rasanya. Bawalah semuanya, barulah ada perlawanan. Kalau tak, macam Malaysia hanya bermain dengan budak taktika saja. Undang-undang pelik, nak suruh player warisan bantu negara, paksa dia downgrade karir. Vietnam dah panik. Warisan graduate, tak heran. Target untuk bulan 3 itu. Indo, mana Indo? Dia tak repot ke player baru Vietnam itu, hahaha. Kalau tak kenal laut dengan harimau Malaya, rasanya tak ingat pemain warisan dari Eropa. Hari itu cakap, tak nak ambil pendekatan macam Malaysia dan Indo. Ramelah Mat Salet nama nguyen nanti, huhuhu. Presiden bola dia orang katakan syarat dia ketat, kena main Liga Vietnam 5 tahun dulu. Ada ke yang nak ikut enggak itu? Hahaha. Ada hati konon nak belasah Malaysia 5-0. Simpan sajalah cita-cita. Sejak Vietnam kalah 0-4, mana mungkin tak nak tiru macam harimau Malaya. Bedeklah nak anak jati wakil Vietnam 100%. Hahaha. Kasihan, umur baru 19, main di Burnley, kena downgrade. Terlalu awal untuk karir dia. Mudah sangat itu, pengalaman pun masih sedikit. Budak mentah lagi. Kalau macam John Ira Sabar itu, balik main di Liga M pun tak apa. Ilmu dan pengalaman sudah banyak. Konoha akan cakap, tirulah itu. Bilangnya tak mau ikut Malaysia dan Indo, haha. Tak payahlah kalau main dekat liga sendiri, bere. Pastikan dah dilulus netizen Indonesia. Siapa punya semua ini, hahaha. Inilah namanya persaingan. Baru ada buku bertemu ruas bila jumpa Malaysia nanti. Kita sama-sama tunggu. Tak kisah semua negara ASEAN ambil pemain warisan. Kalau boleh grade A semua. Mungkin boleh menaikkan level bola sepak ASEAN yang selama ini kena gelak saja. Biar dunia tahu, buja mata. Dia bawa negara lain punya warisan. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Malaysia dan Vietnam yang menanggapi pemain muda bertalenta keturunan Vietnam tinggalkan Eropa demi bisa bergabung dengan timnas Vietnam. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.